Ini adalah pelaku tersangka kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Singosari, Kabupaten Malang. Sekarang Polsek Singosari menggelar rilis Rondo mundur aja. Kacamata bang. Ini adalah barang bukti yang telah diamankan oleh anggota Kanit Reskrim Polsek Singosari. Tunjukkan barang bukti. Sebentar aja kita tanya-tanya dulu aja. Namamu siapa? Nama? Ismail. Ditangkap tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Maksud tujuanmu ngambil uang di pondok itu apa? Itu apa? Itu apa? Bisa tunjukkan barang buktinya aja. Ini ya, yang apa tuh? Setelah dapat hasil untuk sebagian untuk beli-beli ini ya. Ya. Di mana belanja di mana? Di Matos ya. Beli apa aja? Kaos, sandal, terus sama ini ya, pakaian. Tunjukkan. Nah, ini di Bisa ditunjukkan ya? Mundur. Mundur. Sama enggak apa-apa. Ini adalah press conference dari kasus pencurian di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Singosari, Kabupaten Malang, di mana pelaku itu atas nama Siska telah berhasil menggasak uang sebesar 146 juta rupiah. Dan menurut pengakuan dari anggota kepolisian, pelaku berhasil ditangkap di daerah Tuban, tepatnya di Desa Suko. Ini sedang ditunjukkan barang bukti yang telah diamankan oleh Polsek Singosari yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Singosari. Kasus pencurian uang yang di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Kabupaten Singosari, orang mahasiswa. Pelaku ini adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas negeri di Kota Malang. Dan dijelaskan dan bagaimana dan kronologi dari penangkapan ini dan digunakan untuk apa aja nih? Ya, terkait dengan adanya pelaku pencurian di Pondok Singosari yang sempat viral juga di medsos pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, kita berhasil melakukan penangkapan yang bersangkutan yaitu di wilayah Tuban. Dari hasil penangkapan telah ditemukan sebagian barang bukti. Jadi pada saat dilakukan penggeledahan di tempat persembunyian yang di rumahnya di Tuban, kita berhasil menemukan barang bukti yang terkait dengan hasil pencurian, yaitu diantaranya sebagian nota-nota, kemudian ada bukti-bukti juga yang belanja di Matos pada saat itu. Dan jumlah uang ini sendiri merupakan satu lokasi pencurian atau di beberapa tempat ini? Jadi awalnya dari hasil penyelidikan sebelum yang bersangkutan ini melakukan pencurian di Pondok Singosari, ini juga dari hasil penyelidikan petugas juga menemukan kronologis rekaman dari
pelaku ini. Jadi sebenarnya ada juga salah satu pondok yang dimasuki oleh tersangka, namun karena sulitnya akses untuk masuk ke situ, juga ada rekaman CCTV, akhirnya dia masuk ke pondok Islahiyah. Artinya uang ini hasil dari satu lokasi. Jadi satu lokasi di pondok Islahiyah di Singosari. Total nilai kerugian pada saat itu memang masih simpang siur pada saat pengurus itu melaporkan, yaitu 130 juta. Nah, soalnya dari hasil pemeriksaan karena uang tersebut belum sempat dihitung, namun dari hasil penyelidikan dan penyelidikan sementara itu kurang lebih sekitar 213. Jadi yang diambil Kenapa? Dibantu siapa? Dari hasil penyelidikan dia beraksi sendiri. Jadi memang sempat pada saat kita lakukan penyelidikan dari CCTV itu kita mencurigai ada lebih dari satu orang, ternyata setelah tersangka ini dilakukan penangkapan ternyata dia melakukan sendiri. Dan berarti uang yang diambil dari pondok pesantren itu berapa nilai totalnya? Nilai total sementara dari hasil yang akhir itu 213. Kemudian barang bukti yang bisa ditemukan awal setelah kita lakukan penangkapan penggeledahan di sana, dari yang bersangkutan ini karena mungkin merasa takut karena sudah beritanya viral juga, bahkan yang bersangkutan sempat menghilangkan barang bukti. Sebagian barang bukti yaitu berupa pakaian, tas, sama kunci. Jadi kunci lemari yang ada di pondok itu juga sempat dibawa pelaku dan kemudian dibuang. Dari hasil olah TKP sudah kita rekonstruksi juga, dibuang di kali Kletek Bengawan Solo di Tuban. Dan hasil dari pencurian sendiri ini digunakan oleh pelaku untuk apa aja ini? Jadi sebagian digunakan untuk belanja. Jadi pada saat dia sudah menguasai barang bukti hasil dari kejahatan ini, sempat dia belanja ke Matos, yaitu belanja sepatu, pakaian, sandal dan suku. Ini total berapa? Ini mahasiswa. Jadi yang bersangkutan memang salah satu mahasiswa swasta di mana. Swasta. Masih aktif semester 8. Dan itu kan terlihat menguasai medan ya saat mengambil. Apakah memang pelaku ini bagian atau pernah menjadi alumni di Ponpes itu atau bagaimana? Yang bersangkutan bukan alumni situ. Jadi memang bukan santri di situ. Tapi kok mengenalan ya suasananya? Jadi mungkin dia sudah survei terlebih dahulu. Ini memang satu kali dilakukan oleh pelakunya atau ada beberapa tempat yang lain sebelumnya? Dari hasil pemeriksaan top record dari pelaku ini pernah juga terlibat kasus pencurian di Polsek Sulut, yaitu masalah pencurian laptop. Pernah ditahan juga ya berarti ya? Pernah. Total yang dibelanjakan berapa, Dan? Total yang dibelanjakan sekitar 1-2 juta, dan juga ada yang di setor tunai. Jadi masih dalam proses penyelidikan juga untuk menyita buku rekening yang sudah senilai uangnya yang sudah di setor tunai. Saat ini yang berhasil disita polisi nilai total uangnya berapa? Sementara 146. Jadi hasil dari yang dipaketkan melalui JNE tapi dengan nama dan alamat palsu, sekitar 146 sekian juta. Dan ini dikirim kembali ke pondok gitu maksudnya? Ya, ini jadi dimasukkan tas kresek warna hitam, ini tasnya. Kemudian dimasukkan kardus, alamatnya juga pengirimnya palsu juga, ini nomornya juga ngarang yang bersangkutan, dan juga marketkan ini di wilayah luar dari Tuban. Tuban itu rumahnya siapa, Dan? Tuban rumahnya orang tuanya sendiri. Pak, ini karena takut ya dikirimnya atau bagaimana, Pak? Ya mungkin karena takut, karena sudah disebarkan juga sudah barang bukti dihilangkan juga, dan juga mungkin sempat viral, dan mungkin juga sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan telah dikejar oleh kepolisian. Pak, apa dia merencanakan, Pak, pagi itu datang ke Ponpes naik motor atau bagaimana ceritanya? Keterangannya gimana, Pak? Dari hasil penyelidikan dari CCTV itu, sebelum ke lokasi pondok yang diambil uangnya itu, dia sudah masuk ke salah satu pondok juga. Kemudian dia putar-putar keliling, akhirnya masuk ke Al Islahiyah.
Motifnya ini apa? Karena ekonomi. Sementara dari hasil pemeriksaan mungkin untuk kepentingan pribadi sendiri. Tanggapan dari pihak Ponpes gimana ini? Dari Ponpes juga dalam artian dengan adanya tertangkapnya tersangka yang pihak pondok pesantren juga terima kasih, dan juga apalagi dari yang bersangkutan juga ada etiket baik juga mengembalikan uang. Dan inisial tersangka sama usianya mungkin dan SK usia 21 tahun. Mahasiswa di Malang berarti ya? Mahasiswa di Ancaman hukumannya enggak? alhamdulillah maksimal 5 tahun. Berapa dan ancamannya? Yang bersangkutan dikenakan pasal 362 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Mbak, setelah mencuri itu kemana, Mbak? Setelah mengambil uang maksudnya? Setelah dari pondok pesantren, pulang ke Tuban atau bagaimana, Mbak? Itu hanya untuk belanja atau kepentingan apa, Mbak? Kepentingan pribadi. Mbak, alasan mengembalikan uang kenapa? Takut. Sudah merasa diintai petugas atau merasa menyesal gitu, Mbak? Sebenarnya Sebelumnya apa aja Mbak yang pernah diambil? Jadi pelaku ini telah berhasil mengambil uang di Ponpes di Selaya Singosari Kabupaten Malang itu senilai 213 juta, dan yang telah dikembalikan melalui jasa pengiriman ekspedisi senilai 146 juta, dan sisanya yang lain telah dibelanjakan oleh pelaku. Dalam aksinya pelaku melakukan seorang diri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Kini pelaku telah diamankan di Polsek Singosari untuk proses penyelidikan lebih lanjut. stop di sini ya. Bret. Dan sama itu kemarin Dan. Demikian yang bisa Surya Malang sampaikan. Nanti untuk berita selanjutnya bisa dibaca langsung melalui website kami di suryamalang.tribunnews.com atau bisa memantau Instagram kami di suryamalang.com dan juga memantau di akun Facebook kami di Surya Arema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.